Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Dwi di materi Pramuka. Apa kabar semuanya? Salam Pramuka. Salam, salam, salam. Nah, kali ini kita akan mengenal materi P3K. Nah, ingin tahu P3K itu apa? Nah, P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan di dalam kegiatan pramuka. Pengertian P3K. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi saat kegiatan pramuka. Artinya adalah pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera kepada korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter atau ahli medis yang lain. Jadi korban akan merasa lebih tenang dan dapat mengurangi bahaya yang lebih besar karena kecelakaan yang timbul. P3K dilakukan untuk memberikan perawatan secara darurat kepada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan lain. P3K adalah pemberian pertolongan segera terhadap orang yang menderita sakit. Pertolongan pertama pada kecelakaan di dalam pramuka memiliki tujuan yaitu mengurangi rasa sakit yang diderita dan mengurangi rasa takut, mencegah terjadinya infeksi, mencegah kondisi yang lebih buruk atau cacat, mencegah kematian, untuk mencari pertolongan yang lebih lengkap. Keterampilan yang dimiliki dalam pramuka adalah kepedulian terhadap usaha peningkatan citra gerakan pramuka di masyarakat, kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka, kepedulian terhadap masyarakat ataupun orang lain. Prinsip P3K dalam pramuka. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa P3K apabila menghadapi kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus bisa bersikap tenang, jangan panik. Yang kedua, menggunakan mata dengan jeli, bisa diibaratkan setajam mata elang, mampu melihat burung kecil di antara dedaunan. Kita juga harus bisa menguatkan hati untuk melakukan tindakan yang bisa menyakiti korban, maksudnya menyakiti dalam hal menolong. Seperti kalau mengobati luka, pasti ada teman kalian yang merasa merintih kesakitan. Jadi kita harus bisa menguatkan diri kita dulu. Kemudian lakukan gerakan dengan tangkas dan tanpa menambah kerusakan. Perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca dan sebagainya. Kita juga harus mengetahui keadaan sekitar. Kalau kecelakaan yang diakibatkan oleh gigitan ular, kita juga harus melihat di sekitar apakah ular tersebut masih ada atau tidak. Kalau masih ada, kita harus bisa untuk menyingkirkannya dulu. Perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan,
dan luka, patah tulang, atau merasa sangat kesakitan. Jadi kita harus tahu dulu penderita, apakah dia pingsan atau pendarahan. Jadi kita tidak sampai salah dalam hal penanganan. Periksa pernafasan korban. Itu kalau misalkan dia pingsan. Kalau tidak bernafas, periksa dan bersihkan jalan nafas. Lalu berikan pernapasan buatan. Kalau pasien tersebut dalam kondisi tenggelam, jadi kita harus bisa bersihkan jalan beri napas buatan. Kemudian juga kita harus periksa aliran nafasnya. Sementara pemberian pertolongan harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Ruang P3K yang harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain wastafel yang ada air mengalir, kertas tisu ataupun lap, tandu, spak atau bidan, kotak P3K dan isinya seperti gunting, kasa steril, betadin, yodium. Nah, itu harus ada dalam kotak P3K. Tempat tidur lengkap dengan bantal dan selimut. Tempat untuk penyimpanan tandu atau kursi roda. Sabun dan sikat. Pakaian bersih untuk orang yang menolong dan pakaian bersih untuk orang yang ditolong. Tempat sampah dan kursi tunggu jika dibutuhkan. Nah, kalau dalam kegiatan pramuka yang utama adalah tandu, kotak P3K, spak atau bidal, kertas tisu ataupun lap, kemudian tempat ataupun tenda untuk tempat pasien dirawat. Berikut ini adalah jenis tindakan yang harus dilakukan dalam P3K, antara lain menilai situasi, memperhatikan situasi yang terjadi dengan segera dan aman, mengenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban dan orang lain, memperhatikan sumber bahaya yang ada dan juga jenis pertolongan yang tepat. Tindakan pertolongan harus dijalankan dengan tenang. Mengamankan tempat kejadian, memperhatikan faktor yang menyebabkan adanya kecelakaan, mengutamakan keselamatan diri sendiri, jauhkan korban dari bahaya dengan tindakan aman, dan memperhatikan keselamatan diri sendiri ataupun memakai alat pelindung. Memberikan pertolongan. Yang harus dilakukan pertama adalah dengan melihat kondisi korban, memeriksa kesadaran pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan fisik lainnya. Lalu menetapkan status korban dan juga prioritas tindakan pertolongan. Mencari bantuan. Apabila memungkinkan, segera mungkin untuk mencari bantuan orang lain. Untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan, menelpon rumah sakit, tenaga medis, mengambil peralatan P3K, membantu mengatasi pendarahan, atau memindahkan korban dari tempat kecelakaan. Contoh kejadian kegawat daruratan yang sering terjadi dalam kegiatan pramuka dan cara penanganannya. Yang pertama, jatuh dari ketinggian. Cara pertolongannya: memastikan kesadaran korban, melihat tanda-tanda cedera dan luka, menghubungi nomor darurat, melakukan penanganan terhadap tulang, patah tulang, menjaga kondisi saat tidak ada cedera dan luka. Kedua, luka bakar. Cara penanganannya adalah
Basuh luka bakar ringan dengan air dingin yang mengalir. Didinginkan luka bakar selama 5-10 menit. Periksa luka bakar setelah beberapa menit. Gunakan terus kompres dengan air dingin jika masih merasa sakit. Angkat area luka bakar ringan hingga berada lebih tinggi dari jantung. Itu misalkan di luka bakar di tangan ya, kita bisa memposisikan tangan kita lebih tinggi dari jantung, jadi kita angkat tangan kita. Segera hubungi unit gawat darurat jika mengalami luka bakar yang parah. Contoh yang ketiga, pingsan. Cara penanganannya, angkat penderita ke tempat yang teduh dan baik sirkulasi udaranya. Tidurkan telentang tanpa bantal dengan kaki lebih tinggi bila mukanya pucat. Jika mukanya merah dapat diberi bantal. Beri selimut supaya hangat. Beri rangsangan dengan bau-bauan yang menyengat seperti alkohol ataupun minyak kayu putih. Bila penderita sadar, berikan minum air yang hangat. Bisa menambahkan larutan gula. Jika keadaan dirasa berat, segera kirim ke rumah sakit. Yang keempat adalah mimisan. Cara penanganannya, yang pertama dudukkan pasien tegak, arahkan tubuh ke depan. Pencet bagian cuping hidung, bagian atas cuping hidung, tekan selama atau pencet selama 10 menit. Jangan bersin atau tidak dibolehkan pasien bersin karena bisa mengakibatkan darah akan semakin banyak keluar dari hidung dan mulut. Oke. Gunakan kompres dingin. Kita bisa mengkompres bagian dari cuping hidung sampai ke bagian dahi dengan air dingin, atau boleh juga dengan batu es. Jika mimisan belum berhenti juga, segera hubungi ke dokter atau bisa bawa langsung ke dokter. Yang keenam, luka gores. Cara pertolongannya yaitu menghentikan pendarahan dengan cara menekan luka atau membersihkan dengan air atau tisu ataupun kasa steril. Usapkan obat merah atau yodium. Setelah bersih lukanya, kita usapkan obat merah. Beri obat merah secukupnya atau yodium. Berilah sulfatilamid powder dan jangan sampai terkena air. Untuk menutup lukanya, kita bisa menggunakan kain kasa yang kering dan steril. Selanjutnya, luka gigitan. Cara penanganannya, yang pertama cuci dengan sabun di bawah aliran air keran selama 3-5 menit. Kemudian keringkan, basuh dan bersihkan luka perlahan-lahan sampai bersih dan kering dari darah dan racun. Jika darah yang keluar berlebihan atau sangat banyak, tekan bagian luka dengan kain kering yang bersifat bersih. Bisa juga gunakan kasa steril untuk menekan luka tersebut sampai pendarahan berhenti. Tutup luka dengan pembalut, kain kasa steril ataupun kain. Pantau luka sampai 48 jam. Jika terjadi pembengkakan atau rasa sakit yang berlebihan, segera bawa ke dokter. Tadi sebelum menutup luka, kita bisa memberikan obat merah atau zodium. Kemudian kita bisa menutup dengan
kain steril ataupun kain. Nah, sampai di sini adik-adik materi tentang P3K. Salam sehat, salam pramuka, salam, salam, salam.